أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita masuk pada syarat jual beli yang ke-7, atau kalau mengikuti penomoran di cetakan kita yang ke-6. Apa itu? Syarat yang terakhir kita ambil. Indak ya Ali. Baik. Disyaratkan jual beli tersebut tidak dilakukan atas suatu perkara yang diharamkan secara syar'i. Baik. Atau dengan kata lain, perkara yang diperjualbelikan tersebut adalah perkara yang mubah untuk diambil kemanfaatannya, bukan perkara yang haram. Nah, dan pada pertemuan yang lalu, ikhwan, kita masuk pada jenis jual beli yang diharamkan. Ya kan? Karena apa? Tidak boleh jual beli itu masuk kategori akad itu dibangun pada suatu perkara yang diharamkan. Berarti seandainya ada jual beli yang dibangun pada perkara yang diharamkan, yang dijual perkara yang haram, maka ini tidak sah. Tayyib. Dan jual belinya haram. Nah, maka dibahas oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, jenis-jenis jual beli yang diharamkan itu secara umum ada 2 macam. Nah, kita baru mengambil jenis yang pertama. Apa itu, Abah Mujahid? Yang diharamkan karena apa? Karena barang itu, karena zat itu adalah apa? Sesuatu yang haram. Contohnya apa? Babi, daging babi, khamr, darah, bangkai. Apalagi Umar, barang yang diharamkan. Darah sudah. Apa? Yang belum? Anjing. Baik. Muhammad, apa lagi contohkan? Khamar. Sudah belum khamar? Sudah. Yang belum? Aba Abdullah. Gambar makhluk yang bernyawa. Baik, ahsan. Yang lain lagi Aba Hamzah. Patung makhluk yang bernyawa. Baik. Nah, ini perkara-perkara yang diharamkan secara zatnya, maka jelas tidak boleh diperjualbelikan. Seperti juga salib, kemudian alat-alat musik. Diharamkan secara zatnya, tidak boleh diperjualbelikan. Jual belinya tidak sah. Dan hasil dari penjualannya adalah apa? Hasilnya akwal haram.
Tayyib, tidak halal. Sekarang kita masuk pada jenis yang kedua. An-naw'u tsani ma nuhiya anhu li'annahu yusabbibu qati'atan wa niza'an bainal muslimin. Yaitu jual beli yang dilarang dikarenakan menyebabkan adanya qati'ah, adanya pemutusan hubungan, wa niza'an, dan menyebabkan adanya niza', persengketaan, perseteruan bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Baik. Kita baca dulu matan yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Qal, untuk jenis yang kedua, wa imma lima yatarattabu alaihi min qati'atil muslim. Ya, dilarangnya itu kemungkinannya yang kedua dikarenakan jual beli tersebut berakibat adanya pemutusan hubungan dengan saudaranya sesama muslim. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil bai'i 'ala bai'il muslim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan jual beli atas jual beli saudaranya muslim yang lain. Nah, seorang sudah melakukan transaksi antara si A dan si B. Transaksi sedang berjalan. Kemudian datang si C, sudah saya beli saja, saya naikkan harganya. Nah, saya beli dengan tambahan harga. Ini boleh tidak? Tidak diperbolehkan, karena Nabi melarang untuk melakukan jual beli atas jual beli saudaranya sesama muslim yang lain. Kenapa? Karena ini akan mengakibatkan persengketaan, jengkel. Kenapa? Aku lagi tawar menawar kok kamu nimbrung, merebut sesuatu yang aku mau beli. Tayyib. Dan kalau toh saat itu tidak diberikan oleh pihak penjual misalnya, nah tapi dalam hati si penjual ya mungkin merasa rugi juga, ada yang menawar lebih tinggi, akhirnya dia tidak jadi menerima tawaran yang pertama, akhirnya dia gagalkan. Kemudian mungkin di belakang dia akan menghubungi si C untuk mendapatkan penawaran yang lebih tinggi. Tetap akan menimbulkan qati'ah, menimbulkan niza'. Tayyib. Wa syira'i ala syira'i, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pembelian atas pembelian saudaranya. Intinya jual beli yang dilakukan ketika saudaranya sedang melakukan jual beli, apakah dia dari pihak penjualnya ataukah dari pihak pembelinya. Sama. Sesama penjual merebut konsumen, tidak boleh. Atau sesama pembeli rebutan untuk mendapatkan barang. Padahal sedang dilakukan transaksi dengan orang yang pertama. Kecuali kalau orang yang pertama sudah memutuskan membatalkan transaksi itu, baru boleh orang kedua untuk masuk. Wan najish, juga jual beli dengan metode najish, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Baik, kita baca dulu ta'liq untuk nanti bentuk jual beli najish dan yang lainnya akan diterangkan insyaallah taala. Jenis yang kedua tadi sudah kita baca, yaitu jual beli yang dilarang karena menyebabkan adanya pemutusan hubungan dan menyebabkan persengketaan di antara kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya Islam betul-betul menjaga hati, menjaga kerukunan, menjaga ketenangan, sehingga dalam masalah jual beli saja betul-betul diatur, jangan sampai ada perbuatan dari seorang muslim yang mengakibatkan timbulnya persengketaan dengan muslim yang lain. Tayyib. Katahrimi bai'il muslim ala bai'i akhihi.
yang dicontohkan tadi, seperti diharamkannya penjualan seorang muslim atas penjualan saudara yang lain. Taib, sama-sama si A dan si B menjual apa? Menjual motor. Ada satu konsumen datang mencari motor. Dia sedang berada di toko si A. Nah, nengok-nengok motor, tertarik. Kemudian datang si B menawarkan, aku punya motor yang sama, lebih bagus, harganya lebih murah. Ini tidak boleh seperti ini caranya. Awis syira' ala syira'ih, atau apa? Pembelian atas pembelian saudaranya muslim. Nah, ada motor sedang dijual, satu tok ini. Taib, cuman ada satu. Kemudian datang pembeli pertama, melihat, sedang menawar. Datang pembeli kedua, mendengar tawaran yang pertama, nah, itu rendah dan dia ingin sekali mendapatkan barang, akhirnya dia menawar dengan harga yang tinggi agar diberi. Ini tidak boleh seperti itu. Tidak boleh dia masuk sampai pembeli atau calon pembeli pertama ini memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi. Ini harus dipahami, ya. Dan adab ini penting. Dan sampai keadaan seorang muslim, terlebih lagi seorang sunni salafi, terkhusus lagi seorang penuntut ilmu, dalam masalah jual beli tidak memperhatikan sisi ini. Yang penting aku untung, tidak boleh. Hendaknya menjaga adab, karena pada adab ini, akhwan, seorang ketika menjaganya akan menjadi sebab barokah pada usahanya. Yang memang akan menjadi rezekinya tidak akan lari, tidak akan luput. Yang bukan rezekinya, walaupun dia melanggar larangan Allah, juga tidak akan dia dapat. Sekarang bentuknya diterangkan di sini, wasuratuhu an ya'tiya mushtarin ila bai'in fayusawimuhu ala sil'atin yuridu syira'aha fayaqulu lahu bai' akhar ana abi'uka mithla hadhihi sil'ah bi aqal fa hadha muharram. Contohnya tadi ini, seorang pembeli datang kepada penjual, kemudian dia menawar suatu barang yang ingin dia beli. Kemudian datang penjual yang lain mengatakan, aku akan menjual kepadamu barang yang sama dengan harga lebih murah. Ini haram. Tayyib. Wa yustathna min hadhihi surah bai'ul muzayadah. Dan dikecualikan dari bentuk ini, akhwan, ya, bentuk tadi, yaitu sudah ditawar oleh orang, kemudian ada orang lain menawar. Hukum asalnya boleh atau tidak seperti ini, Usama? Tidak boleh. Datang larangan secara nas. Dikecualikan dari bentuk ini, akhwan, yang namanya bai'ul muzayadah, atau diistilahkan juga bai' man yazid, jual beli siapa yang mau nambah, siapa yang mau naikkan harga, atau istilahnya dalam istilah kita namanya jual beli lelang, bai'ul muzayadah. Bentuknya wa huwa an tu'rida sil'atan fi suq. Bentuknya engkau menawarkan suatu barang di pasar. Tayyib. ثم يقال من يشتري هذه السلعة فلكل من يريد شراءها أن يزيد فيها حتى تباع عليه. Nah, kemudian dikatakan siapa saja yang mau membeli barang ini, maka bagi masing-masing orang yang ingin untuk membelinya, nah, boleh untuk apa? Menambah harganya sampai barang tersebut dijual. Ini kan bentuk lelang. Misalnya melelang mobil. Siapa yang mau beli mobil ini? Harga minimal 50 juta. Tayyib. Nah, lelang sudah paham, akhwan. Masing-masing apa? 50 juta pertama. Orang ngacung. Nah, siap. Orang yang kedua saya tambah 500. Yang lain berikutnya nambah lagi sampai berhenti. Nah, ini boleh tidak?
boleh. Nah, ini diperbolehkan karena dikecualikan dari bentuk melarangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha 'anil bai' ala bai'i akhih. Disilahkan bai'ul muzayadah atau bai' man yazid. Atau dalam istilah kita apa tadi? Sistem jual beli apa namanya? Mujahid? Lelang, ya, sistem jual beli lelang. Karena semuanya paham bahwasanya memang di situ untuk apa? Menaikkan harga sehingga apa? Tidak akan ada dampak yang dikhawatirkan berupa niza dan qati'ah. Kenapa? Karena memang siapa yang menawar dengan harga tertinggi dialah yang dapat. Cuma terkadang di situ pada prakteknya ada apa? Ada unsur gharar, ada unsur penipuan. Misalnya yang menawar ini sebenarnya rekan-rekan semua untuk menjatuhkan orang lain, menjatuhkan target misalnya. Mas semuanya sama, nambah padahal teman segrup dengan apa? Pemilik barang sampai targetnya akhirnya apa? Terpancing, akhirnya dia nambah, semuanya diam sudah, kena, akhirnya dia yang bayar dengan harga tinggi. Tapi kalau pada asalnya sistem lelang, ketika tanpa ada kecurangan, tanpa ada usaha untuk menipu, maka hukum asalnya boleh. Kemudian akhwan, ada faedah bagus terkait masalah perkara yang diharamkan. Telah kita lewati kemarin bahwasanya perkara yang diharamkan, sesuatu yang diharamkan di dalam syariat kita. Sesuatu yang diharamkan dalam syariat kita terbagi menjadi dua. Muharramun li dzatih dan muharramun li kasbih. Ini faedah tambahan. Penting untuk dipahami. Mumpung kita berkaitan dengan masalah ini. Diharamkan ya jual beli ada karena apa? Memang barangnya itu yang haram. Terkait masalah barang haram sekarang gitu. Barang haram dalam syariat kita terbagi jadi dua. Keharamannya karena zatnya itu memang haram. Setelah kita lewati kemarin, ya, muharram li'ainih seperti bangkai, daging babi, khamar dan yang semisalnya. Dan yang kedua muharramun likasbih, sesuatu yang diharamkan karena usaha untuk mendapatkannya dengan cara yang haram. Zatnya pada asalnya halal, tapi dia mendapatkannya dengan cara yang haram. Ini diistilahkan apa? Muharramun apa tadi? Uwais? Muharramun likasbih, dari kasaba yaksibu, karena usaha. Likasbih, karena usaha untuk mendapatkannya itu dengan cara yang haram. Contohnya misalnya tadi, cara mendapatkannya dengan menipu, cara mendapatkan harta, cara mendapatkan penghasilan dengan riba, atau dengan mencopet, dengan merampok. Merampok uang. Uangnya, zatnya ini haram atau halal? Zat dari uang ini haram atau halal? Indah Akbar. Tidak nyambung. Makanya jangan sibuk dengan imamahnya. Kaget jadinya. Saya ulangi pertanyaannya. Siap Akbar. Seorang merampok. Yang dirampok ini uang. Ya, merampok uang. Uang ini zatnya halal atau haram? Zat uang ini.
Zat uang ini sebenarnya halal atau haram zatnya? Hah? Pilih saja. Hah? Hah? Halal. Ya, uang halal zatnya kan. Kecuali kalau yang dirampok adalah apa? Anjing. Anjing jelas zatnya apa? Fatur haram. Tapi ini yang dirampok duit atau yang dirampok emas. Taib. Yang penting bukan apa? Bukan Mas Hanif. Nah, yang dirampok emas betulan. Taib. Emas betulan. Nah, emas zatnya halal. Tapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Ini namanya muharram likasbi. Baik. Juga seorang pegawai riba, kawan. Pegawai riba, uang yang dia dapat. Nah, zatnya itu apa? Zatnya sesuatu yang halal ya kan? Zatnya bukan sesuatu yang diharamkan. Tapi cara untuk mendapatkannya haram. Ini istilahnya muharramun likasbi. Maka pada orang yang mendapatkannya dengan usaha yang haram, maka haram untuk dia apa? Menggunakannya. Baik. Bagi orang yang mendapatkan, bagi pekerja riba tersebut, dia haram untuk menggunakannya. Maka dia berdosa. Sudah, misalnya seorang kepala keluarga kerja di bank ribawi. Nah, sudah bekerjanya dia apa? Haram, ya kan? Terkena laknat, ancaman laknat. Kemudian dia mendapatkan gaji. Dia memberikan kepada anak istrinya dengan gaji yang haram, ini juga haram. Kita memberi orang lain, akhwan, dengan apa? Dengan hasil atau dengan barang yang dihasilkan secara haram, ini haram. Setiap dia melakukan transaksi jual beli, misalnya dia pegawai riba, ingin membeli apa? Ingin membeli es, dia bayar dengan apa? Uang hasil gaji riba. Perbuatan orang ini, yaitu si pegawai riba, haram. Paham? Karena dia apa? Membelanjakan sesuatu harta yang haram, yang apa? Dia dapat dengan cara haram. Paham? Ini terkait orangnya, kawan. Nah, sekarang yang menjadi masalah terkait orang yang melakukan muamalah dengannya. Nah, ini yang akan kita bahas, faedah bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Dalam masalah ini, akhwan, ada kaidah. Nah, baik, yang dikatakan oleh Syekh, hadhil qa'idah turihuka min iskalatin katsirah. Kaidah ini akan apa? Menjadikan kamu nyaman, yaitu apa? Terbebas dari kebingungan dari berbagai macam permasalahan yang banyak. Kata beliau, kaidahnya ma hurrima likasbihi fahuwa haramun 'alal kasib duna man akhadahu bi tariqil halal illa idza kana fi hajrihi wa 'adamil akhdhi minhu wa 'adami qabuli hadiyatihi wa 'adamil mubaya'ati ma'ahu wasyira'i maslahatun tarda'uhu 'an hadzal 'amal. Fahada yuhjaru min ajli ibtigha'il maslahah. Kaidahnya, ma hurima likasbihi fahuwa haramun 'alal kasib duna man akhadahu bi tariqil halal. Sampai sini pahami dulu. Apa saja yang diharamkan dikarenakan caranya, maka keharaman itu hanya pada orang yang mendapatkan dengan cara haram tersebut, bukan haram
bagi orang yang mengambil harta itu dengan cara yang halal. Contohnya bagaimana, kawan? Contohnya tadi, pegawai bank beli es, dengan apa? Dengan gajinya. Taib. Si pegawai bank ini dosa, jelas ya kan? Dengan beli es dengan harta hasil gaji dosa dia, karena membelanjakan harta yang haram. Sedangkan penjual es dia mendapatkan duit, misalnya harganya 5.000. 5.000 ini bagi penjual es halal atau haram? Apa surah? Lah ini dari pegawai riba. Halal. Kenapa? Karena dia jualan halal, caranya halal. Aku jualan es, mengambil harta ini dari orang itu walaupun dia pegawai riba, tapi saya dengan cara yang halal. Keharaman harta ini bukan zatnya 5.000 ini yang haram, ya, tapi haram atas pegawai riba itu untuk menggunakannya karena dia mendapatkannya dengan cara yang haram. Tapi bagi penjual es halal. Karena apa? Dia mengambil dari si pegawai riba tadi dengan apa? Dengan jalan yang halal. Jadi tidak kemudian 5.000 ini sampai kemanapun jadi haram. Nah ini bahaya kalau seperti ini. Karena gara-gara 5.000 yang datang dari pegawai riba ini akhirnya apa? Haram untuk penjual es. Penjual esnya nanti lagi untuk apa? Untuk beri gula, haram lagi. Nah, enggak. Paham? Jadi keharaman perkara yang sebabnya disebabkan cara, ya, sebabnya karena cara dia mendapatkannya dengan jalan yang haram, maka itu keharamannya bagi yang apa? Yang menempuh cara yang haram tadi. Perampok misalnya, Umar, misalnya, bukan antum tapi perampoknya. Baik, perampok. Kemudian dia beli dengan uang rampokannya. Dosa enggak dia? Dosa. Dia haram membelanjakan uang hasil rampokan. Setiap dia melakukan transaksi orang ini kena dosa baru lagi, dosa terus. Tapi bagi orang yang bertransaksi dengan dia apabila itu jalannya adalah halal, misalnya jual beli makanan, membeli makanan, maka uang yang digunakan untuk membayar orang tersebut di tangan penjual makanan ini, maka baginya adalah apa? Halal. Ini kaidahnya, kawan. Baik, berbeda dengan yang muharram li dzati. Yang haram secara zatnya itu sampai dimanapun haram, ya. Daging babi haram dari penjual sampai ke pembeli ini dibuat bakso, juga haram terus karena zatnya itu sendiri memang haram. Paham? Ini harus dipahami. Dikecualikan dari kaidah ini, kawan, apabila dalam proses hajar, ya, kecuali apabila pada hajar terhadap orang itu sudah pegawai riba ini tidak usah kita kita terima duitnya, sepakat semua toko-toko, pokoknya tahu ini pegawai riba, misalnya rentenir kah atau dia pegawai bank kah, direktur bank apalagi. Dihajar saja. Pokoknya dia tidak bisa transaksi apapun. Tidak mau menerima dari dia pembayaran, tidak mau menerima hadiahnya, tidak mau melakukan jual beli dengannya. Ketika menghajar orang ini ada masalah sehingga dia meninggalkan amalan itu, maka ini apa? Ini dihajar. Tidak dilakukan muamalah dengannya semata-mata untuk bisa tercapai maslahah. Barakallahu fiikum. Dalil untuk kaidah ini bahwasanya yang muharramun likasbi,
fahuwa haramun 'alal kasibi faqat, yang diharamkan karena sebab cara untuk mendapatkannya itu haram, itu haramnya bagi yang melakukan tadi. Taib, maka apa? Dalilnya adalah muamalah Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi. Nabi bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, padahal orang-orang Yahudi dikenal, mereka apa? Dalam muamalah jual beli mereka dikenal dengan riba, muamalah ribawi, dikenal sudah masyhur orang-orang Yahudi dengan riba dan cara-cara yang haram, penipuan dan ini. Taib, dalam jual belinya. Maka ketika Nabi tetap bermuamalah dengan mereka, menunjukkan bahwasanya tidak haram atas orang yang apa? Yang bermuamalah dengan dia. Cuman memang tadi diupayakan untuk menjauh dari yang seperti ini ketika kita tahu dia mencarinya dengan cara yang tidak halal. Seperti riba ini, untuk menjauh. Apalagi seperti menerima hadiah, menerima pemberiannya, untuk berusaha menjauh sebagai bentuk pengingkaran terhadapnya. Baik. Adapun tadi kalau tahu bahwasanya uang itu atau barang tersebut adalah hasil curian, maka jelas ketika dia tahu itu hasil curian, maka tidak boleh bagi orang yang melakukan muamalah dengannya. Kenapa? Karena jelas itu masuk dalam bai' ma la yamlik. Penjualan sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual, ini tidak boleh. Taib, dan juga masuk dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi seandainya tidak tahu, seandainya tidak tahu, taib, apakah haram bagi yang membeli? Tidak. Tidak haram bagi yang membeli barang hasil curian jika dia tidak mengetahuinya. Taib, wallahu ta'ala.